Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya bagi perumahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya muliakan Bapak RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, sorry Pak, hampir terlewat. Dan yang saya muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hidayah beserta perangkatnya, dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Ibu-ibu gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi inilah ya indahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa ya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi ini adalah rahmat bagi kita. Kenapa? Karena perkumpulan kita ya, pertemuan kita di masjid ini, pastilah kita bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, jadi insya Allah berteman dengan orang yang soleh dan solehah. Jadi kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, tolong menolong dalam agama Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berteman itu bukan hanya di dunia saja, tetapi besok pas di akhirat, di dalam surga, kita juga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Indah itu Pak. Jangan yang masuk surga awak surang, ya kan? Kita sendiri nengok kiri kanan rupanya tak ada kawan, kan tak enak. Betul Pak? Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi pada malam yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit ya pengarahan ya tentang tahun baru Islam. Nah, jadi saya bukan menggurui ini Pak ya, saya togain lah Pak ya. Jadi saya bukan menggurui ya, tetapi kita adalah mengulang kaji ya, mengulang kaji. Oh, pepatahnya, ada pepatah mengatakan
enak kaji karena diulang. Betul Pak? Enak makan karena dikunyah. Nah, jadi mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun baru Islam ini kapan diadakan? Tahun baru Islam. Artinya penanggalan tahun baru Islam itu kapan terjadi? Nah, kapan terjadi Pak? Di masa siapa Pak? Ibu-ibu, di masa siapa? Di masa Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi kepala negara Islam di kota Madinah. Nah, jadi kepala negara yang pertama, negara Islam yang pertama di Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Pada waktu itu, ya, di masa Umar bin Khattab ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada permasalahan tentang muamalah. Tentang muamalah ini biasanya tentang apa nih Pak? Masalah apa Pak? Masalah utang piutang. Kalau masalah utang piutang, minjam meminjam itu kan perlu waktu. Perlu tidak Bu? Masa temponya perlu tidak Pak? Pada masa itu belum ada tahun. Hari ada, bulan ada, tahun tak ada. Nah, ternyata terjadi seperti perselisihan. Saya hutang sama kamu, bayarnya misalnya utangnya di bulan Muharram. Tahun berapa pembayarannya? Kan bingung. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Tahunnya tahun berapa? Tahun belum ada. Nah, jadi kalau tidak ada tahun, kita pun kalau tidak ada tahun payah untuk berhitung, apalagi tentang hutang piutang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada utusan, ya, ada utusan datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian utusan tersebut memberikan undangan, tapi tahunnya tahun kapan ini? Tahun berapa? Nah, di saat itulah Umar bin Khattab mengumpulkan para pejabatnya, para sahabat-sahabatnya. Jadi Umar sebagai Amirul Mukminin sebagai kepala negara, berarti yang dipanggilnya adalah wazirnya, para menterinya, kumpulkan para sahabatnya. Kemudian dalam musyawarah tersebut, ya, Umar mengatakan bahwa kita perlu penanggalan tahun. Harus ada tahun kita buat. Mulainya dari tahun berapa? Hijriah ini dihitung dari siapa? Dari kapan? Ada yang berpendapat, ya Amirul Mukminin, menurut saya penanggalan tahunnya itu adalah ketika Rasul lahir. Ada lagi, kalau saya usul cocoknya ketika Rasul wafat. Kalau saya berpendapat ketika Rasul diangkat sebagai Rasul. Kemudian yang lain lagi berpendapat, kalau menurut saya penanggalan tahun baru Islam itu adalah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, dirembukkan, dimusyawarahkan. Kemudian yang paling kuat itu adalah, cocoknya itu adalah pas ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Yasrib. Nah, dulu sebelum Rasul hijrah ke Madinah namanya kota Yasrib. Nah, jadi di saat itulah baru dibuat tahun yang namanya tahun Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kira-kira penting tidak Pak kita mengadakan
peringatan tahun baru Islam. Penting tidak, Pak? Penting tidak, Bu? Nah, inilah. Alhamdulillah kalau di Tanah Merah nama, Pak. Nah, di Tanah Merah ini wajah-wajah orang-orang beriman. Maka inilah pentingnya kita ya untuk mengadakan. Mengapa? Karena di sini ada yang namanya tolabul ilmi kita. Yang kedua adalah silaturahmi kita. Oleh karena itu masih banyak lagi orang yang santai dengan tahun baru Islam. Ya, mengapa? Karena mereka tidak memahami sepenuhnya tentang ajaran Islam. Nah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya tidak ada hijrah, Rasulullah SAW tidak hijrah ke Madinah, kita tidak tahu nasib kita. Apakah pada hari ini kita memeluk Islam atau tidak, Pak? Karena kita tahu bahwa hijrahnya Rasulullah SAW pada waktu itu, kota Makkah pada waktu itu memang sangat sangat miris, ya. Kalau bahasanya Kang Sepul miris, ya. Kalau bahasa kita apa, Pak, miris tuh, Pak? Apa? Prihatin. Nah, Bapak ini 100 kuisnya. Untung tak ada apa nih, tak ada apa ya? Doorpress. Insyaallah, Pak. Tapi Bapak sudah dicatat oleh malaikat. Masya Allah, Pak ya. Nah, jadi ya, sampai mana, Pak? Hah? Doorpress. Nah, miris. Saya ingat tes nih. Kita ini fokus atau tidak? Sampai mana tadi, Bu? Sampai hijrah ya. Pentingnya hijrah. Hijrah sangat penting. Karena kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu, Pak, jahat, Pak. Mabuk-mabukan, judi-judian, apalagi perzinahan, riba dan lain sebagainya sangat mengerikan di kota Makkah pada waktu itu. Artinya kalau menjadi orang kaya pada waktu itu beruntung dia, senang dia. Tapi kalau jadi orang kiri, Pak, ya, jadi orang miskin, hajab dia. Nah, makanya budak pada waktu itu kan membeludak kan, Pak. Budak, ngeri sekali. Kalau tidak ada Rasul, gimana nasib kita? Jangan-jangan kita jadi budak juga, ya kan? Agama kita tak tentu juga, ya. Nah, inilah ya pentingnya mengapa kita melihat Rasulullah SAW hijrahnya kita lihat. Karena selama 13 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat menyampaikan risalah Islam kepada penduduk Makkah pada waktu itu, gak masuk deh, Pak. Apa sebab, Pak? 13 tahun ya, 3 tahun pertama secara sembunyi-sembunyi Rasul mengajarkan para sahabatnya itu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam selama 3 tahun. Selebihnya dakwah secara terbuka, ditentang. Rasul diejek awalnya. Diejek dengan apa, Pak? Muhammad. Muhammad mengatakan dia sebagai nabi. Itu majnun. Nah, gila. Kemudian Rasulullah SAW terus mendakwahkan Islam, mengajak manusia ini untuk apa, Pak? Untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala, Islam ini. Karena Rasul sebagai nabi diutus untuk menyampaikan saja. Dimulai dari akidah, ya, dimulai dari akidah Islam, mentok, Pak. Selama 13 tahun mentok. Mereka terus membabi buta sampai pada waktu itu di Mekah, ya,
ada sahabat Nabi yang terbunuh. Siapa namanya, Pak? Yang pertama adalah Sumayyah, ya, dan Yasir. Nah, jadi Yasir dan Umayyah ini dibunuh oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy. Mengapa? Karena mereka memeluk agama Islam. Kira-kira orang kafir Quraisy ini di mana ruginya, Pak? Apa kerugian bagi mereka itu dengan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam? Apa kerugian yang didapat itu? Apa ruginya? Kok sampai dia membunuh? Karena orang Mekah pada waktu itu kerjanya itu, hobinya adalah manggaleh, Pak. Apa itu manggaleh, Pak? Bisnis. Nah, menjadi pebisnis dia. Mereka itu kalau bicara tentang uang, bicara tentang bisnis, masuk dia. Tapi kalau bicara tentang agama, nolak awalnya. Nah, itu dia. Jadi bagi orang bangsa Arab pada waktu itu, bicara tentang agama tidak menggairahkan. Nah, enggak menggairahkan. Tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat terus menerus menyampaikan Islam. Ada yang dibunuh, kemudian mereka itu hijrah yang pertama ke Habasyah, ya. Nah, jadi yang kita maksudnya adalah hijrah yang kedua, ya, ke Yasrib. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi agar berhijrah ke Madinah. Apa sebab terjadinya hijrah, Pak? Kira-kira, Pak? Apa, Pak? Kira-kira Nabi itu disuruh hijrah itu kira-kira mengapa, Pak? Sebut aja, Pak. Ada salah tak apa tuh? Tak ada diambil nilai gitu nih. Kira-kira apa itu, Bu? Apa, Pak? Mengapa Nabi dan sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Maka yang pertama Rasul menyuruh kepada para sahabatnya, kalian hijrah dulu ke Yasrib, Serapilah dulu, ya. Nah, jadi pada musim haji pada waktu itu ada orang dari Yasrib datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, Nabi menemuinya, kemudian mereka masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ya, maka terjadi baiat Aqabah yang pertama di Aqabah, bahwa mereka ini sudah memeluk agama Islam dan setia kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengutus sahabatnya yang bernama siapa, Pak? Nama sahabatnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang ganteng, orang kaya, ya, untuk mengajarkan Islam ke Yasrib. Rasul mengutus dia. Pada tahun kedua, tahun berikutnya datang lagi rombongan itu, ya. Maka terjadi lagi baiat Aqabah yang kedua, ya. Nah, setelah itulah baru, ya, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar berhijrah ke Yasrib. Kenapa? Karena satu orang tadi, siapa namanya tadi, Bu? Yang diutus yang pertama tadi, Bu? Mus'ab bin Umair, sudah mengajarkan Al-Quran di kota Yasrib. Pemuka agama, pemuka tokoh-tokohnya, mereka diajarkan Islam, masuk Islam dia. Maka penduduk Yasrib pada waktu itu tidak ada satu rumah kota penduduk kota Yasrib yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Apa artinya? Kapan Rasulullah hijrah ke Madinah? Kapan Rasulullah SAW hijrah ke kota Yasrib? Kapan dia? Semua penduduk kota Yasrib itu rata-rata mereka rindu kepada Rasulullah SAW. Sementara penduduk Makkah pada waktu itu sebaliknya, memusuhi Nabi, bahkan membunuh para sahabat. Ya, maka hijrah mereka. Yang terakhir itu hijrah itu adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Ali. Jadi orang mengatakan, mengapa Rasulullah hijrah? Karena dia takut dengan kafir Quraisy, karena dia disiksa, karena dia apa? Nabi nggak takut dia disiksa. Apa buktinya? Dia terakhir perginya. Betul, Pak? Itu namanya pemimpin yang hebat.
Kalau kita sekarang, kalau bapak jadi pemimpin, yang kita korbankan rakyatnya dulu atau kita? Nah, kalau Nabi tidak dia. Nah, pas Nabi tinggal itulah di saat itu Abu Jahal, ya Abu Jahal itu bermusyawarah dengan para pemuka-pemuka kota Mekah pada waktu itu, yaitu di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah itu Pak, kalau sekarang ini macam anggota dewannya lah Pak. Nah, anggota dewannya untuk membuat undang-undang, untuk membuat keputusan. Nah kan itu. Maka semua orang mau berpendapat, cocoknya Muhammad kita bunuh. Ngapa? Sahabatnya sudah hijrah ke kota Yasrib, bahaya kita. Kita berdagang lewat kota Yasrib. Kalau Muhammad pergi ke Yasrib, habis kita. Cocoknya gimana? Bunuh aja dia. Cara bunuhnya gimana biar logis? Bunuhnya biar logis itu gimana? Kalau sembarang bunuh kan tak logis kan? Bahaya kan itu. Itulah berkumpul di Darun Nadwah. Yang paling hebat itu adalah berfikirnya Abu Jahal. Cocok betul namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya Pak? Apa artinya Pak? Pinter betul. Bapak kebodohan, bapak kejahatan. Jadi kata Abu Jahal, yang pertama cara membunuhnya gini katanya. Yang pertama, pilih orang-orang yang terkemuka, artinya orang yang terhormat. Pilih, angkat dia. Suku-suku orang yang terhormat itu pilih satu-satu orang. Ambil anak-anak muda, orang-orang yang hebat, ambil satu. Kemudian bagaimana? Satu orang menokokkan Muhammad itu, pukulkan, bawa pedang ataupun tombak apa kan, udah selesai. Padahal pada waktu itu ada hukum kisos pada waktu itu. Begitu caranya. Kenapa? Kalau orang-orang terkemuka sudah bergerak, maka nanti aman. Nah itu maksudnya. Tapi ternyata adalah pada waktu itu adalah Rasulullah SAW sudah duluan. Nah, sudah duluan. Orang ini malam nanti kita habisin dia. Kita habisin Muhammad. Malam nanti, dini hari. Dini hari selesai itu. Dini hari. Coba intip ada di rumah ada. Ada di rumah itu. Ada. Ternyata yang di dalam rumahnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang yang memeluk Islam dulu Pak, banyak anak muda Pak. Banyak anak muda Bu. Takut nggak Ali untuk menggantikan posisi Nabi? Dia tidur di rumah. Padahal malam itu dia mau apa? Eksekusi. Berarti masih fokus. Nanti Pak kalau udah ada yang nguap berhenti kita langsung. Sepakat lu? Nah, jadi diintip, Ali kamu tidur di tempat saya menggantikan posisi saya. Siap ya Rasulullah. Itulah hebatnya para sahabat. Pas dini hari ternyata pas mau ditombaknya ternyata di senter mukanya rupanya Ali bin Abi Thalib. Maka seperti tersambar petir di siang bolong. Nah, Abu Jahal tadi. Nah, jadi dia bingung, kejar dia kemana-mana, kejar. Pokoknya asal dapat dia, kita hargai dia. Nah, pada waktu itu berapa lah Pak? Ada rewardnya Pak. Sangat besar sekali. Nah, ternyata mereka mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar lari ke Gua Sur. Jadi hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan melalui jalan orang biasa lewat, tapi jalan yang belum dilalui oleh orang. Menyewa satu orang yang disewa. Untuk apa? Untuk, kalau bahasa sekarang ini apa nama Pak? Untuk penuju jalan itu apa nama Pak? Pemandu ya, guide. Dibayar oleh Nabi, kamu kalau bisa membawa saya ke Madinah, ke Yasrib, berapa harganya? Dibayarkan. Nah, di mana jalannya? Jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang. Perjalanan pada waktu itu adalah selama 7 hari Pak. Selama
7 hari perjalanan. Nah, jadi begitulah ya pertaruhan yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sesampainya ya di Gua Sur tadi ya, di Gua Sur, padahal pada waktu itu orang yang mencarinya ini, tim eksekusi ini ada di depan gua itu. Guanya tidak jauh Pak, guanya kecilnya Pak. Orang itu berdiri, Nabi dan Abu Bakar itu sudah ada di bawah kakinya itu. Kan dekat itu artinya Pak ya. Pada waktu itu Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Rasulullah membisikkan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih, kamu jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana ya Rasulullah kalau ketertanggap engkau ya Rasulullah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata perjalanan berikutnya jumpalah. Ini kemukjizatan yang pertama ya. Dalam perjalanan ada orang kafir Quraisy yang bernama Suraqah. Namanya Suraqah. Suraqah ini dia sudah menemukan Nabi. Tadi siapa yang menemukan Nabi, dia dapat reward. Maka Suraqah itu gembira betul. Gembira kali ini dapat Nabi Muhammad. Kalau orang kafir memanggil Rasulullah itu dengan sebutan apa Pak? Muhammad. Ya Muhammad. Itu orang kafir. Kalau orang Islam manggilnya apa Pak? Sahabat Nabi, ya Rasulullah. Gitu. Ya Muhammad, berhenti. Tunggu sebentar, kata Suraqah. Berhenti Nabi, ngapa? Saya mau menangkap Anda, ingin membawa Anda ke kota Makkah balik. Kenapa? Saya mau cari hadiah, mencari hadiah dari pemuka kami. Oh gitu, pergi Nabi. Naik kendaraannya pergi, dikejar. Pas udah mau sampai, apa yang terjadi? Kudanya kesandung Bu. Padahal kudanya kuda terlatih Pak. Suraqah ini juga orang terlatih. Tersungkur kudanya, jatuh juga Suraqah. Tunggu ya Muhammad. Ditunggu. Udah itu mau ditangkap lagi, lari lagi, pergi Nabi. Sampai 3 kali, kemudian dalam hatinya benar bahwa Rasul ini Muhammad itu adalah seorang Nabi. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, hei Suraqah, hadiah yang diberikan itu sangat kecil wahai Suraqah. Besok ya, kalau saya sampai ke Madinah, suatu saat nanti, wahai Suraqah, kamu, kepalamu besok akan saya bukan Nabi ya, besok kamu akan dipakaikan apa namanya, mahkotanya Kisra. Nah, akan dipakaikan mahkotanya, mahkota Kisra itu akan dipakaikan di kepala kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian baliklah Suraqah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW singkat cerita barulah sampai ke Kuba, kemudian mendirikan masjid. Kemudian perjalanan lagi, kemudian sampailah di Madinah. Sampai di Madinah baru Rasulullah SAW disambut gegap gempita oleh penduduk Yasrib. Tala'al badru alaina. Luar biasa itu ya Bu. Nah, jadi disambut ya. Kemudian pada waktu itu orang-orang munafik, orang-orang kafir sangat benci kepada Rasul. Nah, yang dilakukan Nabi apa? Membangun masjid. Nah, jadi kendaraan unta yang dikendarai oleh Nabi itu dijalankan, di mana berhenti unta itu disitulah dibangun masjid. Rupanya tanah itu adalah milik anak yatim, diganti, dibeli oleh Nabi, kemudian dibangunlah masjid. Nah, jadi masjid itu ya, masjid itu merupakan sentralnya orang beriman Pak. Jadi masjid itulah jantungnya orang-orang beriman.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu di Madinah itu fungsinya ada dua. Yang pertama, Rasul itu sebagai Nabi, sebagai Rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah sebagai kepala negara. Betul tidak? Nah, jadi Rasulullah SAW ya, menjadi kepala negara di kota Madinah itu, Pak, sangat luar biasa, sangat luar biasa Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya. Coba bayangkan, Pak, di kota Madinah itu agama itu ada berapa agama pada waktu itu? Ada 3 agama, Pak. Ada Islam, ada Majusi, ada Yahudi. Dibuatlah oleh Nabi piagam Madinah bahwa dalam kota Madinah itu diterapkan syariat Islam. Jadi penduduk Madinah, ya, baik Islam maupun orang-orang kafir, mereka diberikan hak yang sama sebagai warga negara, sama, Pak. Nah, dengan kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka ya Rasulullah SAW ya memimpin kota Madinah. Jadi hijrah Rasulullah itu adalah merupakan tonggak peradaban Islam. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menegakkan prinsip-prinsip semuanya. Yang pertama, kota Madinah didirikan berdasarkan akidah Islam. Yang artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai Nabi, maka masyarakat yang ada di dalam kota Madinah mereka menerapkan apa, Pak? Menerapkan Al-Quranul Karim. Karena mukjizat Rasulullah SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Kalau nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya kan secara apa, Pak, ya? Secara seperti kemukjizatan yang luar biasa. Misalnya Nabi Musa, apa mukjizat Nabi Musa, Pak? Membelah laut tongkatnya. Nabi Isa, apa mukjizatnya, Pak? Bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobatkan orang yang terkena penyakit kusta dan lain sebagainya. Rasulullah mukjizatnya Al-Quran. Luar biasa enggak, Pak? Luar biasa. Itulah nilai-nilai Al-Quran, inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, yang diterapkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Coba kita lihat. Yang pertama, Rasulullah SAW kita lihat dari sisi seorang suami. Misalnya, kita lihat dulu, Pak, ya. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairu ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan saya adalah orang yang paling baik. Mengapa demikian? Kita contoh, kita lihat. Rasulullah SAW pernah dia menjahit sendiri, Pak. Bapak-bapak kalau baju koyak pernah jahit sendiri, Pak? Alhamdulillah. Pernah, Bu, ya? Apalagi, Pak, yang kita buat, Pak? Pokoknya banyak ya, Pak, ya? Begitu Nabi. Rasulullah SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah, dengan istrinya. Lomba lari, Pak. Kira-kira kalau suami dengan istri lomba lari, siapa menang, Bu? Hah? Istri. Apa sebab, Pak? Masa diwan dahsyat. Jadi lomba lari yang pertama Nabi kalah dengan Aisyah. Wah, hebat kali kalau lari. Iyalah. Pada tahun berikutnya diajak lagi, Aisyah, ayo kita lomba lari lagi. Ayo. Yang pertama siapa menang, Pak? Aisyah, istri yang menang.
Tengok Bu ya, kalau ada nguap langsung kita wassalam. Lomba yang kedua, Aisyah kalah. Siapa yang menang? Nabi yang menang. Mengapa demikian? Ditanyakan, wahai Aisyah, mengapa kau bisa kalah? Enggak tahu ya. Dulu aku hebat kali menang, kalah Nabi. Sekarang saya pula kalah. Iyalah, kau dulu langsing, sekarang kamu sudah agak gemuk. Gitu. Jadi Nabi itu artinya mesra sama istrinya Pak. Kalau lomba lari pasti menanglah suami Pak, Bu ya. Nah, tapi begitulah romantisnya Nabi kepada istrinya. Pernah Nabi suatu ketika diajak makan Pak, undangan. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul, ayolah makan di rumah saya. Tapi syaratnya jangan bawa orang rumah, kita aja ya Rasul. Oh, saya nggak mau. Kalau nggak dibawa orang rumah saya nggak mau. Cuman ya, pulang lagi dia. Balik lagi ya Rasulullah, kamu aja ya Rasul. Enggak, saya nggak mau dong kalau sendiri. Nah, kemudian diajak istrinya. Sayang nggak Rasul dengan istrinya Pak? Nah, itu sisi baiknya Rasulullah dengan keluarga. Nah, jadi kita dengan keluarga ini memang seperti suami dan istri ini seperti pesawat. Suami sayap kanan, istri sayap kiri. Pesawat itu Pak, kalau sayapnya patah sebelah bisa nggak terbang Pak? Nggak bisa. Nah, jadi kita contoh Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga. Dia baik dengan anak-anaknya, luar biasa. Nabi sangat baik terhadap anaknya. Jangankan kepada anaknya, kepada anak-anak yang lain Nabi sangat sayang. Kata Nabi, kalau kamu nggak sayang kepada anakmu, kamu tidak akan disayang. Yang kedua, Rasulullah SAW sebagai anggota masyarakat. Rasulullah paling baik dengan tetangganya. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, apa hadisnya Bu? Ibu-ibu hafal nih. Kalau kamu memasak apa Bu? Memasak gulai, banyakkanlah kuahnya. Artinya kalau kita masak di rumah Pak, aroma itu pergi nggak dia? Terbang nggak aroma nih Pak? Misalnya ibu-ibu masak itu misalnya belacan, ya belacan. Tahu belacan Pak? Terasi ya kan? Kampung saya belacan namanya. Terasi. Kalau dibakar kan menyengat dia. Sampai kemana-mana. Kata tetangga sebelah, mak enak kali terasinya. Kan kita jarang-jarang makan terasi kan? Mak enak betul nih. Berdosa nggak kita tetangga kita tercium itu? Berdosa. Maka perbanyaklah kuahnya tadi kan. Artinya kalau nggak ada daging, nggak ada sayurnya, kuahnya pun jadi. Tapi orang sekarang dikasih kuahnya gimana? Ya Pak ya. Nah, artinya kalau kita masak sesuatu, kasihlah tetangga kita walaupun tak banyak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam masyarakat ini banyak yang dilakoni oleh Nabi, sangat banyak sekali ya. Dia baik kepada tetangganya, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai kepala negara Pak. Rasulullah SAW pas hijrah itu Pak, Yasrib itu dulu pasti ada seorang pemimpinnya, betul Pak? Pasti ada tokoh-tokoh orang yang terkenal di kota Yasrib. Tetapi dengan hadirnya Rasulullah SAW, mereka tidak terganggu. Kan Rasul itu hebat. Artinya apa? Rasulullah ini menghargai orang-orang pribumi yang apa itu dihargai betul. Sehingga tidak terjadi konflik. Orang itu memang senang. Orang-orang Mekah itu disebut orang apa Pak? Muhajirin. Orang Madinah disebut kaum Ansor, penolong. Muhajirin kan orang-orang yang berpindah.
arti hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata Imam Al-Qurtubi, yakhruju minat daril harbi ila daril Islam. Dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu berpindah. Maka yang pertama dulu itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam, tapi dia orang munafik. Dia itulah orang-orang yang merongrong kota Madinah pada waktu itu ketika Rasulullah menjadi kepala negara, dirongrongnya negara Madinah. Tapi Rasul pandai dia. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika penaklukan kota Makkah, nah itu tahun ke-8 ya, tahun ke-8 Hijriah, Nabi berada di kota Madinah. Pas penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW itu menjumpai pemimpin kota Mekah pada waktu itu yang bernama Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan ini sangat marah kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau dia masuk Islam, ya, karena orang-orang Islam ini sudah mau masuk ke kota Mekah, maka dia nanti akan merampas, nah seolah-olah itu akan merampas kekuasaannya. Tapi Rasulullah SAW, baiknya Rasulullah katakan, ya, man dakhala baiti Abi Sufyan bahwa aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka orang yang aman. Man dakhala ilal masjid bahwa aman. Siapa yang masuk masjid mereka aman. Jadi Abu Sufyan ini, Pak, dia tetap disanjung oleh Nabi, tetap dia itu dihargai. Pada akhirnya apa? Ketika rombongan kaum muslimin sudah masuk ke dalam kota Makkah, ya, maka penduduk Makkah pada waktu itu ketakutan, Pak. Ngapa takut, Pak? Karena dulu dia menganiaya Nabi, betul tidak? Karena orang-orang Makkah pada waktu itu sudah membunuh, ya, Sumayyah dan Yasir. Maka pemikiran dalam otak mereka itu, ini mereka balas dendam, pasti mati kita. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai penduduk Quraisy, penduduk Mekah, bagaimana pendapat kalian tentang saya di kota Mekah ini? Dia mengatakan, baik, karena Anda adalah orang yang baik, karena Anda adalah saudara yang terbaik. Rasulullah mengatakan, kalian semua kami bebaskan. Coba, Pak, ada nggak kepala negara, Pak? Dia dulu diteror, Pak. Dia dulu dituduh sebagai radikal Nabi, ya kan? Dituduh sebagai orang majnun, orang gila, orang penyihir, orang pemecah belah, orang dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW apa yang dilakukannya? Dibebaskan, tidak ada dendam. Ya, nah inilah pemimpin yang luar biasa. Maka mudah-mudahan anak-anak bapak besok atau anak-anak ibu, kalau menjadi seorang pemimpin besok, ya, memimpin negeri kita ini, kita doakan mereka mencontoh Rasulullah SAW supaya aman. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi. Berapa lagi, Bu? Udah apa? Belum ada lagi, ya? Belum ada tanda-tanda, ya? 10 lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ya, yang kedua, ketika perang Uhud. Perang Uhud, Rasulullah musyawarah dengan penduduk Madinah. Ini orang kafir Quraisy mau menyerang kita, Madinah. Kira-kira kita berada di dalam kota Madinah ini atau keluar kota Madinah berperangnya? Ada berpendapat kita di dalam Madinah saja, pokoknya, atau gimana, di dalam saja, kita pasti menang. Ada yang bilang jangan di dalam lagi, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, keluar kita ke sana. Kita song-song orang kafir Quraisy sana, kita tunggu di Gunung Uhud. Gimana?
Wah, perdebatan Pak, berdebat. Bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin Pak mengambil sikap ini? Rasul mengatakan kita cocoknya keluar dari kota Madinah. Di mana kita berperang? Di Uhud. Pada waktu itu kaum muslimin menang atau kalah Pak? Pada waktu itu menang atau tidak? Adik-adik, ketika perang Uhud siapa yang menang dalam perang itu? Yang pertama kaum muslimin menang. Yang pertama Rasul katakan 50 pemanah di atas bukit, jangan turun. Baik menang atau kalah tetap di atas, jangan turun-turun lagi. Kafir Quraisy itu kalahnya di situ, pemanah-pemanah itu mundur dia. Pemimpin mereka waktu itu komandannya orang kafir pada waktu itu adalah Khalid bin Walid, anak muda yang gagah berani, yang hebat, yang kelak masuk Islam. Rupanya orang kafir Quraisy ini kocar-kacir, banyak perniagaannya, banyak ghanimah yang tertinggal. Orang ngambil-ngambil ghanimah. Maka orang 50 yang di atas bukit itu turun dia. Ngapain? Bantuin mengambil ghanimah. Ternyata Khalid bin Walid beserta orang kafir Quraisy ini mutar gunung. Dari belakang barulah dibabatnya. Disitulah wafatnya sahabat Nabi. Yang pertama adalah Hamzah. Siapa Hamzah Pak? Hamzah adalah Sayyidus Syuhada. Dia adalah singa, ya. Dia adalah penghulunya syuhada. Hamzah wafat. Kemudian di situ orang pertama yang menyebarkan, yang diutus oleh Nabi ke Madinah tadi, Mus'ab bin Umair, wafat dia Pak. Kira-kira Nabi menyalahkan siapa dia Pak? Ada nggak disalahkan? Ngapa kalian macam gini? Kan udah dibilang tadi, turun juga kalian. Ada nggak menyalahkan Nabi? Nabi diam saja. Tetapi para sahabat mereka mengetahui, mereka terpukul. Kenapa? Karena mereka lalai atau lupa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Makanya Nabi ini sebagai pemimpin luar biasa Pak, sangat dahsyat. Tunggu Pak ya, 5 menit lagi Pak. Tahan lagi Pak. Nah, selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia sebagai kodi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Begitu eloknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tarik ya hikmahnya di era globalisasi ini. Sekarang ini kita namanya era apa nih Pak? Era digital Pak, betul tidak? Era digital, apa maknanya? Dunia ini semuanya ada di dalam HP. Uang Bapak pun sudah ada di dalam HP, betul tidak Pak? Kalau dulu kita ke Malaysia bawa uang 1 koper, ya kan? Dari Bandara Sultan Syarif Kasim menuju Kuala Lumpur, bawa koper Pak. Takut nggak Pak? Degap degup jantung. Kalau orang duduk di sampingnya dah takut ini, jangan-jangan, ya kan? Ini yang di samping ini jangan-jangan, gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Tapi sekarang di dalam HP saja. Kira-kira apa yang kita ambil hikmah dari Muharram ini? Yang pertama adalah bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai kepala keluarga tadi, kita harus baik terhadap keluarga kita Pak. Jadi di dalam rumah tangga pasti terjadi badai, ada namanya badai. Kalau kita ke laut Pak, apakah kita menelayan mencari ikan, cari udang itu di laut aman-aman saja Pak? Kira-kira aman saja nggak Bu di laut Bu? Tidak, kadang ada ombak kecil, betul tidak? Kadang ada badai, bahkan sampahnya pun bisa karam, betul tidak? Begitu juga dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seberapapun beratnya, ya, maka sebagai kepala keluarga ini kita harus banyak bersabar.
Nah, jadi kita perbaiki. Yang pertama, bagaimana menuntut ilmu agama. Kita perbaiki keluarga kita tentang agama. Mengapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu. Kata Allah, bukan diri kita saja yang kita selamatkan, tapi adalah wa ahlikum, dan keluargamu, ya, dari api neraka. Jadi sama-sama. Sekarang kita bersama di dunia ini, di perumahan Peputra Raya. Besok di akhirat juga di surga Firdaus juga bersama-sama juga. Tapi dengan usia yang berbeda, Pak. Kalau sekarang boleh aja umur 60 tahun, 70 tahun, tapi besok di sana, Pak, muda balik, Pak. Bapaknya ganteng-ganteng, ibunya cantik-cantik. Wah, kalau berkaca sudah pangling, Pak. Apa bahasa Minangnya pangling, Pak? Apa, Pak? Kita sudah seperti itu. Di surga semuanya anak muda semuanya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita sebagai masyarakat, maka marilah kita bahu-membahu untuk apa? Untuk melaksanakan, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mengapa demikian? Kalau kita di Peputra Raya, di perumahan kita beriman dan bertakwa, kemudian nanti masyarakat semuanya ini seperti itu, insya Allah kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya adalah dalam negara. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan ya mereka ya bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam mengatur urusan politik. Kalau kita bicara tentang politik hari ini, arti politik itu ngeri kan, Pak? Kalau politik diartikan sekarang, politik itu adalah berebut kursi, betul tidak, Pak? Sekarang duduk, bagaimana orang mempertahankan, itu politik sekuler, politik orang barat, Pak. Tapi politik Islam itu adalah riayah, mengurusi urusan rakyat. Jalan-jalan yang rusak diperbaiki oleh pemerintah. Nah, betul tidak? Nah, seperti itu. Kemudian orang-orang miskin diberi santunan, diberi bantuan. Orang sakit, ya, misalnya digratiskan di rumah sakit, tidak bayar. Nah, itu. Jadi Rasulullah SAW itu seperti itu. Penduduk Madinah pada waktu itu yang sakit gratis semua, Pak, baik Islam maupun orang non Muslim, orang kafir, gratis semua. Kenapa? Karena warga negara. Nah, itulah arti seorang pemimpin, mengurus. Kalau kita namanya mengurus, ya kita perbaiki. Nah, kemudian kalau masyarakatnya kurang paham agama, maka diajarkan tentang agama. Nah, kita doakan mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini ya menerapkan mukjizatnya Rasulullah SAW, mengamalkan, ya, meneladani, mengamalkan Al-Quranul Karim, dan kita bumikan untuk apa? Agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mana tahu ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.